Shalom, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek chatbot edukasi interaktif berbasis cerita dan kuis untuk anak usia dini. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kabanga dengan NIM 246111202. Perkenalkan, nama saya Irene dengan NIM 224611205. Dan perkenalkan, nama saya Anugrah Tangkedatu dengan NIM 224611118. Saya Rivaldo Paimbonan dengan NIM 224611079. Baik, di sini kita mulai dari konsep, yaitu bagaimana analisis atau struktur dari chatbot ini. Chatbot ini memiliki 4 pilar utama. Yang pertama itu membangun lingkungan seperti microlearning yang digamifikasi, interaktif dan aman melalui antarmuka perpesanan. Selanjutnya itu persona dan psikologi anak. EduBot ini didesain untuk meniru sosok pendamping belajar yang ideal bagi usia 4-7 tahun. Yang pertama itu positif reinforcement, kewajiban AI untuk selalu memberikan pujian saat benar dan dorongan semangat saat salah untuk membangun kepercayaan diri. Yang kedua itu personifikasi hangat, penggunaan panggilan seperti teman pintar dan adik untuk mengurangi jarak psikologis antara mesin dan anak. Yang ketiga, penyederhanaan bahasa, menghindari jargon medis atau saintifik abstrak dan menggantinya dengan analogi sederhana yang mudah dicerna. UI dan UX ini berbasis teks Telegram. Yang pertama, anti-wall of text. Anak-anak memiliki rentang perhatian pendek. Instruksi membatasi respon AI maksimal 3-4 kalimat per pesan. Dikombinasikan dengan visual cues atau emoji untuk menarik minat baca. Dan untuk struktur baku outputnya, setiap balasan AI dipaksa memiliki struktur tetap seperti apresiasi, konten, call to action. Call to action di sini memiliki wajib seperti ada di akhir baris untuk memastikan interaksi tidak menemui jalan buntu. Selanjutnya itu 3 fitur interaktif. Yang pertama itu rekomendasi tema, memberikan maksimal 3 pilihan tema. Ini menanamkan konsep agency and choice, memberi anak kendali atas materi yang ingin mereka pelajari hari itu. Yang kedua, cerita interaktif, format cerita super pendek dengan percabangan A atau B, di mana ini mengajarkan pesan moral melalui imajinasi dengan metode interaktif choose your own adventure. Yang ketiga itu kuis sederhana, implementasi metode active recall dan gamifikasi, disajikan satu persatu, tidak ditumpuk, untuk menguji pengetahuan tanpa memberikan tekanan psikologis. Selanjutnya itu lapisan keamanan ketat. Sistem memiliki mekanisme content filtering yang melarang keras AI untuk membahas topik dewasa, politik atau isu medis dengan anak. Terdapat protokol soft rejection di mana AI membelokkan input kasar pengguna menjadi respon positif. Keamanan data juga dijaga dengan melarang pengumpulan data pribadi. Mencegah 100% halusinasi. Memori kontrol, riwayat memori percakapan dibatasi penggunaannya hanya untuk memahami konteks dialog, bukan untuk meniru gaya bahasa panjang dari pengguna seperti orang tua. Instruksi ini memaksa AI untuk secara konstan mematuhi format dasarnya. Singkat, satu fitur di satu waktu dan selalu ada, terlepas dari sepanjang apapun teks yang dikirimkan. Dan di sini yang terakhir yang menjadi flowchart untuk alurnya. Yang pertama, untuk dimulai, input anak mengirim pesan ke EduBot. Proses sistem membaca teks anak. Lalu akan dipilih apakah teks yang isinya ini aman atau tidak.
Jika teks tidak aman, outputnya akan memberikan balasan "yuk bicara yang baik-baik", dan jika teksnya aman, sistem akan memilih fitur yang ada, seperti memberikan output berikan 3 pilihan tema atau cerita maupun kuis. Dan untuk output pertama itu seperti meminta kuis, satu pertanyaan kuis ABCD, dan yang akhirnya akan langsung selesai. Begitupun pilihan cerita yang dipilih, outputnya akan memberikan cerita pendek sesuai dengan pilihannya. Begitupun temanya, apapun yang temanya akan diberikan sesuai dengan output yang telah diberikan oleh sistem. Dan untuk fitur lainnya seperti menjawab kuis, sistem akan melihat apakah jawabannya benar atau tidak. Jika jawaban benar ya, output akan memberikan pujian lalu selesai. Dan jika tidak, output memberi semangat untuk mencobanya lagi, dan hasilnya akan ke selesai. Baik, sekian konsep dari saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah pembuatan chatbot edukasi. Di sini kita akan pilih Get IP. Nah, di sini kita klik New Key. Nah, di sini kita masukkan chatbot edukasi. Chatbot edukasi, dan klik create. Nah, di sini kita salin. Nah, kita masuk ke sini. Di sini kita pilih sign in. Setelah itu kita pilih open. Nah, di sini tuh kelompoknya ini kami sudah buat emailnya. Jadi sisa kami open instant. Nah, di sini kami klik ini, terus cari new credit tile. Nah, kita klik. Setelah itu kita cari open router. Nah, ini ya. Terus create. Nah, di sini IP ini tuh kita kan tadi udah salin yang di opennya tadi. Jadi kita di sini Ctrl C, terus kita save atau simpan. Nah, jika notifikasinya hijau berarti itu berhasil tersimpan. Di sini kita masuk ke Telegram dan kita ke bot Flutter. Terus di sini kita masukkan new bot. Setelah itu kita klik edukasi. Chatbot. Chatbot. Oke, enter. Kita ulangi lagi. Edukasi chatbot. Enter. Ya, di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke Chrome tadi. Nah, di sini kita ke N8N tadi dan kita klik. Di sini kita cari alur kerja baru. Alur kerja baru. Setelah itu
Nah, sini kita klik ada deh first step, kita cari Telegram. Nah, kita klik Telegramnya, terus pilih on Messenger. Nah, di sini di bagian Messenger, sini kita masuk ke sini, kita kembali ke Telegram, terus yang ini kita salin kodenya. Setelah itu kita masuk balik ke Chrome tadi. Nah, di sini kita masukkan kodenya. Setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, klik execute step. Kita buka Telegram. Setelah itu kita klik edukasi chatbot. Kita klik start. Nah, kita kembali ke browser. Ke Chrome tadi. Nah, ini adalah hasilnya dari tampilan output seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik icon tambah di sini. Kita cari Telegram. Kita ketikkan send a text. Nah, lalu kita drag chat ke chat ID, lalu teksnya kita isi tes saja. Kita execute stepnya. Nah, di sini kita putuskan di sini, kita delete, kita geser. Kita klik lagi icon tambahnya. Kita ketik cari AI agent. Kita close. Kita pilih chat modelnya. Kita tambahkan open router chat model. Kita pilih modelnya. Kita pilih yang free, 120B free. Kita cancel. Memorinya kita tambahkan di Mongo Chat. Kita close. Kita cari di web MongoDB. Klik. Kita sign in. Kita klik Google. Pada bagian menu kita pilih
bagian menu database usernya. Kita delete dulu, kita buat username-nya kelompok 3, isi juga kelompok 3. Add build in role-nya kita pilih yang read and write to any database. Kita add user, kita klik OK saja. Lalu kita pilih menu IP access list-nya. Kita add IP address-nya, kita isikan di 00.0.0.0/0. Option comment-nya kita isi dengan nama kelompok. Confirm. Lalu di sini database, kita klik pada database, menu database, kita klikkan menu clusters, lalu kita klik connect. Kita klik drivers-nya, lalu kita scroll ke bawah, lalu kita salinkan ini pada bagian ini, kita masukkan ke Notepad. Kemudian pada kode connection string yang tadi ganti DB username-nya dengan kelompok 3. Begitu juga dengan passwordnya. Lalu salin. Masuk ke memori MongoDB-nya tadi. Pada credential, klik setup credential, lalu pada value ganti dengan connection string, lalu connection stringnya isi dengan kode yang di Notepad tadi, lalu database-nya isi dengan kelompok 3 database, lalu save. Kemudian keluar. Kemudian pada session ID-nya pilih define below, kemudian key-nya isi dengan user suggestion.
kemudian database-nya isi dengan kelompok 3 database. Close. Klik dua kali pada AI agentnya, lalu pada source for prompt-nya ini pilih define below, kemudian ambil teks dan tempel di prompt. Lalu pada add option pilih stem message-nya, lalu kemudian untuk sistem message-nya isi dengan data yang akan menampilkan teks jika di chat di Telegram nanti. Setelah itu klik eksekusi step, kalau itu keluar, lalu setelah itu sambungkan agent AI dengan send a text message-nya, lalu buka send a text message-nya dan isi chat ID-nya seperti ini. Ambil dari chat ID, lalu untuk outputnya ambil dari sini, lalu tempel di sini. Setelah itu klik eksekusi step dan tunggu notifikasi dari dan lihat notifikasinya di Telegram. Setelah itu tutup, lalu klik publish, lalu klik lagi publishnya, kemudian klik I got it dan masuk ke pengujian botnya. Di sini saya akan coba masukkan saya Rivaldo saya sebentar, dan di sini dia sudah meresponnya. Kemudian saya lagi pilih quiz, masukkan karena salah jadi otomatis dia akan menjawabnya jawaban hampir tepat. Lalu saya pilih B, dan begini hasil akhirnya.